Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfi dari bidang studi Pendidikan Bahasa Indonesia akan menyampaikan seminar pendidikan profesi guru PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023. Terima kasih kepada dosen pembimbing dan dosen penguji yang telah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan seminar pendidikan profesi guru. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah pembahasan yang berisi tentang satu, review pengalaman belajar yang berisi apa yang dipelajari dalam mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya secara general. Yang kedua adalah refleksi pembelajaran yang dipilih, berisi penjelasan mengenai materi pada mata kuliah PPDB yang paling berkesan bagi saya. Dan yang ketiga adalah analisis artefak, yaitu berisi salah satu hasil penugasan dalam mata kuliah PPDB. Yang keempat adalah pembelajaran berpengdah atau good practice yang berisi tentang tindak lanjut setelah mengikuti mata kuliah PPDB ini atau PPG Prajabatan. Nah, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya dari tujuan mata kuliah ini, mata kuliah PPDB ini bertujuan untuk membekali mahasiswa agar dapat mengetahui cara mengidentifikasi profil peserta didik dan memahaminya. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan dapat merancang pembelajaran sesuai dengan profil dan perkembangan peserta didik. Dari apa yang sudah dipelajari, review pengalaman belajar dalam mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya terdapat 4 topik, yaitu satu, mengenal peserta didik. Yang kedua adalah pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Yang ketiga adalah assessment yang mempertimbangkan dan memanfaatkan pengetahuan tentang peserta didik. Dan yang keempat adalah lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Refleksi pembelajaran yang dipilih. Pengalaman belajar yang dipilih adalah topik 2. Kenapa topik 2? Pada pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, ini saya belajar tentang cara yang digunakan dalam mempelajari topik-topik dalam mata kuliah PDB. Yang pertama adalah memperhatikan penjelasan dosen dan materi pada AMS sesuai alur. Yang kedua adalah membaca berbagai literatur terkait materi sebagai referensi. Dan yang ketiga adalah berdiskusi dengan rekan mahasiswa dan dosen. Ini adalah cara yang saya gunakan untuk mempelajari mata kuliah PPDB. Adapun topik yang berkesan salah satunya adalah topik 2, pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Ini adalah analisis artefak pembelajaran dapat diklik pada Google Drive yang saya cantumkan. Dalam hal ini adalah demonstrasi kontekstual. Di dalam demonstrasi kontekstual ini, kita belajar tentang karakteristik peserta didik, kemudian tujuan pembelajaran, dan materi pembelajaran. Dalam memahami karakteristik peserta didik, kita bisa mengamati, kemudian mengevaluasi bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang tepat dan sesuai untuk digunakan dalam kelas agar pembelajaran dapat kondusif, efektif, dan efisien. Nah, ini adalah salah satu materi lagi yang saya senangi atau saya sukai atau yang berkesan adalah profiling. Kenapa profiling? Nah, profiling ini bertujuan yakni profiling peserta didik dengan menggunakan metode wawancara, di mana profiling peserta didik ini dilakukan sebelum berjalannya proses pembelajaran dengan tujuan untuk mengenal peserta didik agar seseorang guru dapat menentukan rancangan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Nah, dapat dilihat pada gambar di atas ini, saya melakukan wawancara terhadap beberapa peserta didik saya atau siswa tentang bagaimana karakter mereka. Jadi, kita bisa mengamatinya dengan cara bertanya, apa yang mereka senangi, apa yang mereka kesulitan apa yang mereka hadapi sehingga bisa disesuaikan dengan gaya mengajar dan gaya belajar yang dilakukan di dalam kelas. Poin yang lainnya adalah tujuan untuk mengenal peserta didik agar seorang guru dapat menentukan rancangan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik.
Jadi pembelajaran itu harus memang berpihak pada peserta didik. Jangan sampai pembelajaran itu tidak sama sekali mengakomodasi atau mewadahi apa yang diinginkan oleh siswa atau ada minat-minat yang potensi yang ada dalam jiwa siswa sehingga guru bisa memantik dan kemudian mengembangkan minat dan bakat serta menyemangati dalam proses belajar itu. Nah, topik yang saya sukai adalah topik yang paling menarik dan yang paling saya sukai yaitu topik mengenai profiling peserta didik. Pada topik ini, kami diminta untuk mengembangkan suatu angket yang berfungsi mengenai profil, karakteristik, perkembangan, dan gaya belajar peserta didik. Nah, ini adalah angket yang ada di LMS dalam Learning Management System di SIM PKB. Nah, mengapa topik profiling peserta didik penting untuk dipelajari? Profiling peserta didik ini dilakukan agar membantu guru mengenal peserta didik mereka. Perbedaan pada setiap karakter peserta didik dan letak perbedaan-perbedaan itu. Jadi memang ternyata setelah kami melakukan PPL, itu ternyata karakteristik peserta didik itu tidaklah sama, akan tetapi sangat beragam dan bermacam-macam dari berbagai latar belakang siswa. Jadi sehingga guru harus menyesuaikan bagaimana karakteristik peserta didik agar pembelajaran dapat berjalan dengan tepat sesuai dengan karakteristik mereka. Sehingga peserta didik tidak jenuh, tidak bosan, pelajaran masuk dan dapat dipahami. Pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran bermakna yang dapat saya terapkan setelah mempelajari topik-topik di mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarnya adalah sangat diperlukan dalam mempelajari teori yang berhubungan untuk memahami karakter peserta didik. Dalam melakukan perancangan, maka perlu melakukan asesmen yang dibutuhkan. Asesmen yang perlu dilakukan adalah asesmen diagnostik, yakni untuk mengetahui bagaimana karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, saya dapat merancang kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan mereka. Jadi dulu sebelum saya mengikuti PPG Prajabatan, saya kira tidak ada asesmen seperti macam pretest, tapi ternyata ada juga yang disebut asesmen diagnostik ini. Asesmen diagnostik sebagaimana seorang dokter untuk mengetahui apa penyakit daripada pasiennya, maka seorang guru juga harus mendiagnosis apa yang diperlukan siswa dalam pembelajaran ini. Apakah gaya belajar visual atau audio atau kinetik atau psikomotorik dan sebagainya. Jadi guru harus bisa memahami bagaimana pembelajaran ini akan berjalan sesuai dengan karakter peserta didik. Nah, untuk mengetahui karakter peserta didik ini dapat diketahui dengan cara melakukan asesmen diagnostik yang dilakukan pada awal sebelum pembelajaran dimulai. Nah, biasanya setelah pembelajaran dimulai, kemudian ada evaluasi, itu biasanya adalah asesmen sumatif di akhir pembelajaran. Sedangkan saat proses pembelajaran disebut asesmen formatif. Jadi ada 3 asesmen yang dipelajari di mata kuliah ini, tapi satu hal yang menarik bagi saya adalah asesmen asesmen diagnostik. Kenapa? Ini adalah asesmen yang dilakukan di awal dan seringkali luput dalam rencana pelaksanaan pembelajaran guru-guru di Indonesia dan jarang diimplementasikan. Padahal ini sangatlah penting. Jadi, asesmen diagnostik ini sangatlah penting dan berguna untuk mengetahui bagaimana langkah ke depannya untuk mengajarkan materi yang akan diajarkan. Nah, baru kemudian saat proses pembelajaran bisa menggunakan asesmen formatif. Nah, baru setelah itu di setiap akhir pembelajaran bisa dites, dievaluasi dengan asesmen sumatif. Hasil refleksi pengalaman belajar selama mengikuti program PPG, jadi secara garis besar, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya fokus meningkatkan dan mengembangkan potensi peserta didik dengan optimal. Yang kedua, meningkatkan inklusivitas keberagaman peserta didik.
Yang ketiga, mengembangkan karakter dan moral peserta didik. Tiga hal penting ketika memulai karir menjadi guru. Yang pertama adalah guru mengenal karakter dan membangun hubungan positif dengan peserta didik. Yang kedua, merancang pembelajaran yang menarik dan efektif. Dan yang ketiga adalah mengkaji peran teknologi dalam pembelajaran. Saya menyadari bahwa untuk menjadi guru profesional harus menguasai kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang kedua adalah kreatif dan inovatif terhadap berbagai metode dan strategi pembelajaran. Dan yang ketiga, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang terakhir adalah sebagai guru profesional, saya akan melakukan mengembangkan keterampilan diri dengan berbagai pengalaman dan pelatihan, memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, berkolaborasi dengan sesama guru. Ini adalah salah satu kutipan Ki Hajar Dewantara yang cukup berkesan bagi saya, yang mana berbunyi, guru jangan hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik saja, tetapi harus juga mendidik si murid agar dapat mencari sendiri pengetahuan dan memakainya guna amal keperluan umum. Nah, pengetahuan yang baik dan perlu itu yang manfaat untuk keperluan lahir batin dalam hidup bersama. Jadi guru jangan hanya mengajar saja, tapi juga harus bisa mendidik siswa agar dia mampu mengenali potensi yang ada dalam dirinya dan mengembangkannya serta memanfaatkan potensinya sehingga bisa bermanfaat. Seperti yang ada dalam pepatah Basarat, khairun nas anfa'uhum linnas, adalah eh, manusia yang satu adalah manusia yang satu adalah bermanfaat bagi manusia yang lain. Seperti itu. Jadi saling bermanfaat. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang seminar pendidikan profesi guru. Semoga dari pengalaman belajar PPG ini kita akan menjadi guru, kami akan menjadi guru profesional yang bisa mengimplementasikan pembelajaran selama perkuliahan ini dan bisa mengembangkan potensi yang ada di kami sebagai guru-guru yang profesional, kreatif, inovatif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.